A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairim minha aw misliha. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasyir. Am turiduna an tas'alu rasulukum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddalil kufra bil imani faqad dalla sawa'as sabil. Wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadam min indi anfusihim min ba'di ma yabayyana lahumul haqq. Fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahi bi amrih. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa aqimus sholata wa atuz zakat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Innallaha bima ta'maluna basyir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين وهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. Inna arsalna bil haqqi basyiran wa naziran wa la tus'alu an ashabil jahim. Walang tarada angka yahudun walan nassara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wala inittabata ahwa'ahum ba'dal ladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'an wa la yuqbalu minha adlu wa la tanfa'uha syafa'atu wa la hum yunsarun. Wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min zurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Wa iz ja'alnal baita masabatan linnasi wa amna wattahizu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal akifina war ruk'is sujud. Konsep tauhid. Konsep tauhid di sini ada 4. Yang pertama itu adalah tauhid merupakan dasar agama Islam yang secara percis diungkapkan dalam frasa la ilaha illallah. Yang kedua, menurut bahasa, tauhid adalah bentuk masdar dari fi'il wahada yuwahidu yang artinya menjadikan sesuatu menjadi satu saja. Yang ketiga, rukun iman terdiri dari iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada qada dan qadar, dan iman kepada hari akhir. Dan yang terakhir, dalam syahadat dijelaskan bahwa konsekuensinya yakni beriman dengan sepenuhnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Artinya, menaati Allah dan Rasul-Rasul-Nya dalam semua sendi kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu sifat-sifat Allah. Terdapat 20 sifat wajib Allah yang perlu kita ketahui, yaitu wujud, ada, qidam dahulu, baqo kekal, mukhalafatul hawadisi berbeda dengan semua makhluk, qiyamuhu binafsihi berdiri sendiri, wahdaniyah maha esa, qudrat maha kuasa, irad berkehendak, ilmun mengetahui, hayat hidup, sama mendengar, basar melihat, kalam berfirman, qadiran maha berkuasa, muridan maha berkehendak, aliman maha mengetahui, hayan maha hidup, sami'an maha mendengar, basiran maha melihat, mutakaliman maha berkata-kata. Selain 20 sifat wajib yang telah disebutkan, juga terdapat sifat-sifat Allah yang kita ketahui dengan Asmaul Husna. Beberapa contoh sifat dari Asmaul Husna ini adalah Ar-Rahman, maha pengasih, Ar-Rahim, maha penyayang, Al-Mu'min, maha memberi keamanan, Al-Ghaffar, yang maha pengampun, dan Al-Khaliq, yang maha pencipta. Perbandingan konsep Tuhan antara agama. Tuhan merupakan sebuah gagasan yang telah menjangkiti di dalam pemikiran berjuta-juta orang di dunia. Dalam setiap kesempatan, Tuhan selalu menjadi perdebatan antara realitas yang transenden dan imanen. Oleh karena itulah, realitas transenden diekspresikan dalam bentuk yang bervariatif dan berbeda-beda. Tuhan hadir dalam sejarah umat manusia dari Nabi Ibrahim sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Sejarah ide dan pengalaman tentang Tuhan dalam Yahudi, Kristen, dan Islam saling terkait. Akan tetapi, karena adanya proses sejarah yang terus berlangsung,
mengakibatkan perkembangan dalam ketiga agama tersebut menampilkan watak yang berbeda. Di samping itu, peran ajaran-ajaran agama yang terdapat dalam religion kehilangan validitasnya dalam memberi kontribusinya masa lalu dan masa depan. Turut menjadi kontribusi dan memberi lahan subur bentuk fundamentalisme dalam Yahudi, Kristen, dan Islam sebagai cara baru untuk menjadi religius. Dengan tujuan untuk mencapai pemahaman bersama adanya pengaruh positif budaya terhadap agama. Yang keempat adalah menjelaskan nilai-nilai ketuhanan dalam lingkungan pendidikan, keluarga, dan pekerjaan. Islam merupakan agama yang relevan dengan kehidupan manusia, bukan hanya pada lingkup keagamaan, melainkan pada semua lingkup dan semua zaman. Maka sebenarnya semua kegiatan akan selalu ada relevansinya dengan Islam. Islam harus dihadirkan di dalam semua jenis kegiatan sehari-hari, tidak hanya menjawab persoalan ritual atau melihat sesuatu dari aspek fikihnya, melainkan akan menjawab berbagai persoalan luas secara tidak terbatas yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Sebagai seorang muslim, kita juga harus bisa mengimplementasikan sifat-sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di lingkungan pendidikan, keluarga, dan pekerjaan. Contohnya itu Al-Ghafar. Jika diambil pendapat yang pertama, Allah melalui asmanya Al-Ghafar menampakkan kebaikannya dengan menutupi keburukan manusia di dunia dengan anugerahnya. Sementara pendapat yang kedua berarti Allah SWT memberikan anugerah penyesalan atas dosa bagi hambanya yang akhirnya penyesalan ini sebagai obat yang menyembuhkan dan terhapusnya dosa. Kita dapat mengimplementasikan sifat Al-Ghafar ini dengan memaafkan kesalahan orang lain, menutupi kesalahan orang lain, dan tidak membeberkan kesalahan tersebut kepada orang-orang gitu. Yang ketiga, menampakkan kelebihan orang lain dan tidak menunjukkan kekurangannya. Yang kedua, contohnya itu Ar-Razzaq. Ar-Razzaq berarti rezeki. Rezeki berarti segala pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang dapat dimanfaatkan baik berupa fisik maupun non-fisik. Pengimplementasian dalam kehidupan yaitu dengan mengantarkan rezeki kepada orang lain, berusaha secara maksimal dan qanaah atas rezeki yang udah kita dapetin, meyakini bahwa setiap orang sudah dijamin rezekinya. Kemudian yang ketiga ada Al-Khaliq, pencipta. Cara mengimplementasikan Al-Khaliq dengan menciptakan hal-hal baru yang lebih inovatif atau meyakini bahwa Allah SWT sebagai pencipta hakiki. Kemudian yang keempat ada contoh yaitu yang selanjutnya ada Al-Hakim. Al-Hakim dipahami oleh mayoritas ulama sebagai zat yang maha memiliki hikmah. Sementara hikmah berarti mengetahui hal yang paling asasi, paling baik dari sisi pengetahuan ataupun perbuatan. Selain itu, hikmah juga bisa diartikan sesuatu yang apabila digunakan pelakunya tidak akan tertimpa malapetaka, melainkan ia akan mendapatkan kebajikan yang besar. Bagaimana cara mengimplementasikan Al-Hakim, sifat Al-Hakim? Yaitu dengan memperdalam ilmu pengetahuan, bertindak profesional dalam hal apapun, dan bersikap bijaksana. Menjelaskan kebertuhanan sebagai fitrah manusia. Manusia adalah makhluk yang paling mulia dan sekaligus paling unik bila dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya. Karena keunikannya inilah, manusia selalu menarik untuk diteliti dan dibicarakan. Dalam agama Islam, dikenal atau terdapat ajaran bahwa manusia itu dilahirkan atas fitrah atau kesucian, yaitu suci dalam arti memiliki sifat yang baik, sifat ketuhanan atau beragam. Pengertian fitrah dalam ayat tersebut bukanlah suci dari kotoran atau lainnya, tetapi fitrah dalam pengertian bertuhan atau beragama Islam. Manusia yang lahir ke dunia sudah pasti diberi rasa kepercayaan dan keyakinan oleh Allah Subhanahu wa taala guna untuk menopang kehidupan yang dijalani. Manusia memiliki rasa percaya kepada apa yang dilihat serta yang tidak dilihat, namun diyakininya. Tidak lain yakin akan adanya Tuhan. Yakin adanya segala sesuatu adalah ciptaan Tuhan, baik yang kasat mata maupun tidak kasat mata. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 172, yaitu bagaimana dengan fitrah kebertuhanan manusia. Ayat ini menjadi sangat kontroversial. Apakah persaksian manusia kepada Tuhan telah dilakukan sejak zaman azali atau sebelum manusia lahir ke bumi?
atau ketika lahir kemudian langsung diambil kesaksiannya oleh Allah. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang saat ini ingkar? Moderatisme teologi Islam. Moderatisme merupakan sebuah istilah atau nomenklatur konseptual yang tidak mudah untuk didefinisikan. Hal ini terjadi karena ia menjadi salah satu istilah yang diperebutkan pemaknaannya, atau kita bisa sebut highly contested concept, baik di kalangan internal umat Islam maupun di luar umat Islam. Di Indonesia sendiri, konsep moderatisme seringkali dipahami sebagai pemikiran dan paham keagamaan yang tidak mengadopsi dua kutub pemikiran. Di salah satu ada pemikiran liberal barat dan di sisi lain ada pemikiran ekstrem radikal. Di luar kedua kutub tersebut, setiap orang ingin sekali diasosiasikan sebagai kelompok moderat. Nah, kondisi semacam ini menggambarkan absennya fundamen teologis yang semestinya dapat diidentifikasi dengan jelas dan tegas. Nah, bagi umat Islam, sudah saatnya kita menunjukkan bahwa konsep dan praksis moderatisme bukanlah hanya sekedar mitos yang melangit, tetapi realistis yang membumi. Mengidentifikasi model-model artikulasi rasa kebertuhanan. Rasa kebertuhanan adalah perasaan dalam diri seseorang yang menimbulkan keyakinan akan adanya sesuatu yang maha kuasa di luar dirinya yang menentukan segala nasib yang ada. Dengan rasa kebertuhanan ini, manusia meyakini akan adanya Tuhan atau sesuatu yang dipertuhankan. Pendekatan yang dapat dilakukan untuk menimbulkan rasa keyakinan akan bertuhan, misalnya dengan 1. Mengaji. Dengan mengaji, kita menjadi tahu perjuangan-perjuangan para nabi dan rasul kita dalam memperjuangkan Islam pada masa itu. Kedua, beribadah atau sholat. Dengan ini, kita dapat mewujudkan rasa bersyukur kita kepada Tuhan atas nikmat yang telah diberikan. Ketiga, beramal. Tidak hanya berbuat baik, beramal juga merupakan cara yang paling baik untuk meyakini rasa kebertuhanan. Karena kita harus percaya semua yang kita miliki di dunia ini hanya sifatnya sementara. Tauhid sebagai spirit persatuan kemanusiaan. Spirit keagamaan dalam rangka merajut iman kebangsaan perlu memperhatikan beberapa hal. Di antaranya yang pertama, hendaknya spirit keagamaan jangan memisahkan doktrin keagamaan dengan doktrin kebangsaan Republik Indonesia yang sebenarnya tanpa disadari telah terbukti mengakomodir nafas spiritualitas agama dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, spirit keagamaan perlu lebih progresif untuk tidak memfokuskan dirinya dalam narasi yang sangat kecil seperti memusingkan diri hadir sebagai antitesa paham-paham sesat dan penistaan agama. Dan yang ketiga, spirit keagamaan politik kebangsaan harus menawarkan tawaran strategis yang sistematik, efektif, dan terukur terhadap berbagai persoalan bangsa. Nah, tawaran-tawaran tersebut merupakan saran saya sebagai kaum muda yang berusaha menghadirkan diri dari bagian solusi kebangsaan.